Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, nomor absen 30 dari kelas 10 MIPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan sekaligus membahas tentang ilmu hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Oke, pertama-tama saya akan bertanya, apa yang kalian ketahui jika mendengar kata fisika? Pasti kalian berpikir tentang sains atau ilmu alam, kan? Ya, benar sekali. Ilmu fisika adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam serta seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Bagaimana? Ilmu fisika sungguh menarik, bukan? Yuk, kita dalami tentang materi hakikat ilmu fisika. Ilmu fisika pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan pengetahuan, a body of knowledge, suatu cara penyelidikan, a way of investigating, dan suatu cara berpikir, a way of thinking. Mari kita jelajahi satu persatu. Yang pertama adalah fisika sebagai kumpulan pengetahuan, a body of knowledge. Yang selanjutnya disebut sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, dan teori. Yang kedua adalah fisika sebagai cara penyelidikan, a way of investigating. Yang selanjutnya disebut sebagai proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, analisis data, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah fisika sebagai cara berpikir, a way of thinking. Yang selanjutnya disebut sebagai sikap. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, seseorang harus memiliki sikap objektif, rasa percaya diri, jujur, dan terbuka. Itu adalah pembahasan untuk hakikat fisika. Untuk ilmu fisika yang lain, itu banyak banget loh. Luas banget materinya. Pelajari perlahan dan kuasai ilmu fisika ini. Fisika ini terbagi menjadi dua, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik adalah fisika yang didasari pada prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum adanya teori kuantum. Sedangkan fisika modern merupakan ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik, serta partikel-partikel subatomik atau gelombang. Tujuan mempelajari fisika ini juga banyak loh. Salah satunya adalah agar kita dapat mengenal bagian-bagian dasar dari benda dan memahami interaksi antar benda. Sehingga kita dapat tahu mengenai gejala-gejala di alam yang sangat luas ini. Ilmu fisika ini mempunyai banyak peran loh dalam kehidupan kita. Misalnya bidang telekomunikasi, transportasi, peralatan rumah tangga, kesehatan, dan kedokteran. Bagaimana? Sudah paham belum dengan ilmu fisika? Yuk, kita beralih ke metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Metode ilmiah merupakan tahap-tahap yang teratur dan sistematis yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah ilmiah. Metode ilmiah mencakup 6 langkah, yaitu yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah penelitian dapat diambil dari masalah yang ditemukan di lingkungan sekitar, baik benda mati maupun makhluk hidup. Kedua adalah menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih diperlukan bukti kebenarannya. Ketiga adalah membuat rancangan penelitian ilmiah yang berisi tentang rencana atau hal-hal yang dilakukan selama penelitian. Keempat adalah melaksanakan
melaksanakan penelitian ilmiah, yaitu pengumpulan data-data. Kelima adalah mengolah data yang telah kita peroleh dari penelitian. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Yuk, kita beralih lagi pada pembahasan keselamatan kerja di laboratorium. Dalam penggunaan laboratorium untuk penelitian, prosedur keselamatan kerja di laboratorium sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena laboratorium merupakan ruangan yang memiliki risiko besar, karena terdapat banyak bahan kimia yang mudah meledak, mudah terbakar, dan beracun. Syarat ruangan laboratorium yang memenuhi standar meliputi kondisi ruangan, susunan ruangan, kelengkapan peralatan keselamatan, dan nomor telepon untuk penanganan jika terjadi kecelakaan. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.